Mima kemarin bikin konsepnya apa? 2020 ini sebenarnya menyedihkan. Karena ini bertepatan sama 10 tahunnya Jemima. Jemima ya. Dan dimana memang sudah ngerancang mau bikin show akbar. 10 tahun berkarya. Cuma ya apa boleh buat ya. Pretty Woman, hari ini saya bertemu seorang desainer yang cantik banget dan dia kayaknya ramah banget. Apa kabar Mima ya? Mima. Gini, kita pakai ini dong. Oke. Iya. Oke. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Aduh, kayaknya takjub saya ngeliat. Saya belum pernah kesini ngelihat koleksi-koleksimu. Ini koleksi tahun berapa? Ini campuran. Ada koleksi baru yang tahun kemarin. Cuma memang kita bertemu dengan realita COVID tahun ini ya kan. Terus ada koleksi yang memang ya namanya desainer bikin baju itu ibarat sampah ya. Sampel satu ya, ada yang dari 2011 masih ada cuma beberapa piece, ada yang 2013 terakhir fashion show. Ada yang ya tahun kemarin sih, koleksi yang terbaru tahun kemarin sebenarnya. Koleksi 2019. 2019. Oke, kalau misalnya 2020 ini Mima kemarin bikin konsepnya apa? 2020 ini sebenarnya menyedihkan. Karena ini bertepatan sama 10 tahunnya Jemima. Jemima ya. Dan dimana memang sudah ngerancang mau bikin show akbar. 10 tahun berkarya. Cuma ya apa boleh buat ya. Kadang-kadang keinginan tidak sesuai dengan kenyataan. Iya betul. Terus kalau di tahun kemarin itu baru bikin 20 koleksi. Yang dimana banyak banget klien request untuk rental dong. Okay. Gitu. Sebenarnya jadi rental, mereka nggak beli. Banyak kan memang sekarang pengen rental untuk spesialis untuk wedding ya. Kalau yang buat pesta-pesta nggak ada, tetap made by order. Okay. Nah akhirnya setelah 6 tahun lah permintaan itu, ya udah kita kabulin nih. Nah sekalian mau launchingnya itu pas 2020 niatnya. Cuma nampaknya kayak harus ke hold. Iya, mungkin 2021 ya. 2021. Mima, kalau 2000 kan sebenarnya nggak lama lagi 2021 ya. Kalau melihat situasi COVID seperti sekarang, kayaknya banyak project-project besar di apapun sih sebenarnya biasanya agak ditunda, and then mungkin tahun depan. Udah menyiapkan 2021 itu kayak mau gimana? Atau masih melanjutkan yang kemarin, yang tertunda atau gimana? Kayaknya malah bahkan kita mulai dari nol ya. Mulai dari nol ya? Mulai dari nol because of memang kebenaran Unconditional ini baru pindah ke sini. Baru pindah jadi butik, catering, cafe semua di sini. Oh iya, butik, catering, cafe. One stop shopping ya? One stop shopping. One stop shopping and entertaining ya? Iya. Kenapa kok bisa jadi tempat yang untuk semua hal tadi? Awalnya di 2018 ya biasalah ngejalanin, maksudnya pesanan segala macam Jemima ini tetap berjalan dengan baik. Cuma yang kayak karena emang nggak bisa diem ya petakilan, gue ngapain ya duduk ngeliatin pola, selesai desain ngecek payet, terus sambil ternyata banyak orang order tuh yang kamu orang Arab ya. Terus bisa bikin kebuling nggak? Aku bisa pesen nggak? Awalnya cuma dari situ. Iya. Cuma memang hobi masak. Kalau masak di rumah ogah males. Tunggu dulu, yang nanyain orang Arab atau bukan? Bukan. Ya kalau yang nanyain orang Arab kayaknya dia bisa buat deh. Karena looknya ini Middle East, jadi ini pasti bisa. Kayaknya pas diendus bau-bau kambing gitu. Iya. Makanya cuci tangan yang bersih. Jadi itu tahun berapa yang kayaknya mulai menerima kebuli? Itu 2018. Nggak ada niatan, nggak ada planning sama sekali. Sekali, 2 kali, ternyata tiap hari bahkan lebih lancar pada tahun itu daripada Jemimanya. Jadi dia up-nya cepet banget. Iya. Ya sudah ya, konsisten tetap di 2, di Jemima dan Dapur 69 waktu awal. Dapur 69 ya. Terus karena waktu itu memang masih nyari rumah kan pindah waktu itu kan, pertama kan butik di Condet kan, terus yang tadi cabang di Kemang. Sempat stay dulu sambil nyari tempat yang strategis lah, stay ngontrak lah di Tanjung Barat. Nah itu kebenaran komplek.
Oke. Komplek di mana ya kita memang cuma sasarannya cuma orang-orang komplek aja, kita nggak bisa buka. Mikir kayaknya pengen di pinggir jalan deh. Orang lain bisa ngeliat ya? Iya, pengen di pinggir jalan gitu. Nah pas akhirnya alhamdulillah dapet di sini, belum niatan buka kafe, masih karena bikin frozen food sendiri, bikin ya pokoknya snack-snack semuanya bikin sendiri. Masih mikir, oke lah di pinggir jalan kita bisa pakai apa sih food online, nggak boleh sebut ya. Ya itulah yang beli-beli online itulah. Oke, bisa pakai GoFood, oke. Bisa pakai GrabFood dan lain-lain ya kan. Istilahnya kita setengah jemput bola lah karena di pinggir jalan. Kenapa nggak langsung jemput bola? Kenapa harus setengah? Kayaknya tanggung gitu. Karena mengingat renovasi semuanya pindahan. One man show sendiri, iya semuanya. One moment show ya? One moment show. I'm not a man. Iya, jadi ya kayak step by step deh gitu loh, step by step. Tapi ternyata request orang berbeda. Banyak ya? Udah langsung aja kita mau ada yang mau ngebuk di atas, buat arisan lah, buat apalah ya sudah akhirnya buka kafe. Jadi sebenarnya tahun 2018. No, itu pas 2020 ini. Mulainya 2018, 19 tuh masih catering. Nah, 2019 udah pindah sini akhir tahun, nah 2020 kafe. Tadi sempat Mema bilang bahwa bikin frozen food sebelumnya itu apa aja? Middle East ya awalnya memang sambosa. Iya, sambosa. Segitiga. Iya, samosa mungkin. Samosa namanya ya. Iya, kalau kita Arabian bilangnya sambosa. Oh, different ya. Different, cuma huruf doang Huruf sih. aja ya. Tapi sebenarnya rasanya sama ya. Enggak, beda herbsnya. Oh iya. Arabian taste sama kayak Indian taste itu beda. Oh iya, si Indian ada, yang saya lihat Middle East ada, terus kayak di Afrika Timur gitu yang kayak Maroko atau itu kan agak beda juga ya. Lebih spices lah mereka biasanya gitu. Oke, kenapa milih akhirnya sini mendapatin tempat di sini? Atau emang aslinya di sini? Enggak sengaja. Enggak sengaja. Tuhan kirim kayaknya ke sini ya. Enggak sengaja. Dan emang first impressionnya biasa aja sih. Cuma memang ngambil 2 rumah yang bersebelahan. Biar lebih gampang ya. Iya, karena rumah di sebelah. Butuh space luas juga kan ya? Selain butuh space luas ya memang rumah di sebelah, jadi kantor di sebelah, jadi nggak kecampur gitu. Oke, kan sebetulnya bahwa apa ya kayak blessing in disguise ya yang soal makanan tadi ya. Karena banyak yang pesen akhirnya terus sampai sekarang terus kan ya? Sampai alhamdulillah. Keistimewaannya apa sih? Kebulinya? Kebulinya mungkin buatnya pakai cinta kali ya. Oh, iya sih, segala Bucin. sesuatu kalau pakai cinta itu memang beda ya rasanya ya. Loh, iya dong. Iya. Ngulek bumbunya sambil misalnya cemberut kan nggak enak ya. Iya mungkin. Iya. Enggak, emang pada dasarnya emang suka meng-create sih, meng-create something new. Atau ya walaupun di kebuli itu kita ada base resipinya. Cuma memang aku kuat bumbu. Kuat bumbu itu banyak boros. Boros. Apakah itu untuk bisnis bagus kalau terlalu boros? Idealis ya, itu dia agak ribet orang idealis. Iya. Ya. Jadi khusus lamb atau chicken juga ada? Chicken ada. Beef juga ada? Ada. Tapi mungkin orang kalau kebuli itu memang yang original itu lamb ya? Iya, cuma kan kalau kebuli itu lamb, kalau kapsa itu biasanya chicken. Terus kan sebenarnya Arabian rice ini banyak. Kalau dijelasin kita bisa 2 hari 2 malam. Biryani itu India. Oh, biryani India mana? India, dia terus lebih. Arabnya apa dong? Arabnya sebenarnya aslinya mandi. Oh, nasi mandi, oke. Mandi. Saya sering makan nasi mandi. Tapi mandi sering? Mandi. Oh, mandi alhamdulillah. Mandi besar. Enggak, soalnya nasi mandi itu saya biasa ya nanti kalau udah tahu di sini one day I come here. I'm waiting for you. Kan biasanya kan gini gitu. Oh iya Al Jazeera. Yes. Iya, mandi. Misalnya ngajak teman dari kota sini. Tapi ada beberapa sih. Mungkin sesekali harus coba 69 ya. 69. Kenapa 69? Ini Anda orang ke 7.981 orang yang menanya. 69. itu 69. Lahirnya bukan tahun 89 dong. Kan namanya 69. Tapi 69 kan juga gaya itu. Oke. 69 itu sebenarnya simple tapi ribet.
Jadi based on angka kelahiran. Oh. Mungkin kalau orang I Chinese think we are bilang, the same. sorry? Yes, we are the same year. You born in 69? No, Oh, not enggak. 69, 85. Oh 85 ya kan? Yes, aku tadi I'm bilang still young, 89 sorry. kan? Iya, Sorry. Iya. Enggak tahu kan? Aku bilang 89 kan? 85 ya? 85, 85. ya? Oke. Cuma sih 69 Enggak, ini. aku masih 69. Apa Ya, filosofinya nih? 9. Pertama ngambil dari angka 9. Kelahiranku itu tanggal 27. Dimana kalau yang dikenal dengan Feng Shui, tapi aku bukan pakai Feng Shui ya. Memang itu ada. 2 tambah 7 itu 9. 9. Sebentar, 2 tambah 7 ya 9. Ya oke, sempoa ada. Enggak, aku udah lulus sempoa. Jadi cepet ini. Oke, itu kelahiran 9. Nah, di mana itu angka tertinggi? Sombong dikit oke. ya. Iya. 9 jadi angka bagus ya? Angka bagus buat aku. Aku bilang sih bagus karena angka tertinggi kan. Habis 9 kan nggak ada. 10 balik ke 0. 0. Nah, Enamnya? mau buat si dapur 9 aneh. Mau dapur 99 kayak seafood. Mau dapur apalah 9 berapa. Oh, oke, yin yang. Kita cari yin yang 96 kayak mau cari balik ke kalau 8 itu kan nggak ada putusnya kan. Akhirnya 69. Bagus jadi sih itu apa sih namanya? Logonya gimana? 69 kita bolak-balik. 69, iya. Bagus sih. Jadi emang kayak yin yang. Iya. Itu Semoga sih. kayak yang benderanya Korea gitu ya, yang diputar-putar gitu ya. Iya. Emang iya kok Iya, bendera iya, Korea gitu iya. kan? Dan memang iya kan konsepnya begitu kan. Iya. Jadi itu ya ceritanya ya. Gitu. Mima itu selain kalau dunia fashion ya desain itu memang dari usia berapa? Memang tertarik itu atau memang bakatnya di situ? Sebenarnya lebih ke bakat. Bakat ya. Kalau ditanya dulu kuliah mau apa, ayah dosen. Simple, nggak mau mikir, udahlah karena ayah dosen akuntansi pengen ngambil akuntansi. Cuma di mana? Akuntansi juga. No, di mana Pak dosen pasti mengarahkan ya anak lain aja dibikin pinter apalagi anak sendiri gitu. Iya. Sebenarnya pengennya ke kedokteran. Cuma ya ayah punya alasan sendiri di mana istilahnya kamu tuh perempuan. Nah, kamu yang harus menentukan waktu, kamu yang ya beda mungkin beda inilah ya, beda pemikiran. Sehingga karena ayah ini melihat bakat anaknya dari kecil itu di fashion, dijebloskanlah ke fashion. Bukan di penjara ya? Di penjara. Penjara fashion ya? Di penjara di fashion. Sekolah fashion jauh lebih Sekolah susah. fashion ya? Iya, Akhirnya sekolah sekolah fashion. fashion? Iya, sekolah Di fashion. mana sekolah fashionnya? Di Esmod sama di Susan Budi Harjo. Oh, oke. Nama-nama yang cukup tenar ya di Indonesia. Iya. Oke. Nah, itu usia berapa? Lulus SMA Lulus langsung. SMA ya? Langsung ya? Langsung. And masih inget nggak fashion show pertamanya? Fashion show pertama masih ingat, masih ingat. Karena lulus itu 2007 langsung direkrut. Langsung direkrut jadi asisten desainer. Setelah itu masih mau buka usaha, masih mikir-mikir ya. Pengen mulai dari bawah. Kenapa harus mulai dari bawah? Mulai dari bawah itu lebih menghargai. Jadi ibarat orang usaha itu kan nggak selalu di atas. Jadi kalau nanti one days kita nggak mengharapkan, tapi kita harus berpikir yang paling jelek lah. One days kita di bawah ya Ready ya? ready. Walaupun pas datang juga shock sih. Hah, gue di bawah gitu. Jadi ya abis jadi asisten desainer, sempat kerja di salah satu media cetak terbesar di Indonesia. Femina? It's okay? Ya, Femina Group. Di Femina Group lama? 2 tahun. Oke, tahun berapa waktu itu? Waktu itu Patty ya? nggak, aku di pusat kreatif Femina. Oh, pusat kreatif. Oh, itu sebenarnya pusat kreatif itu yang bertahan sampai sekarang. Iya. Yang paling top. Iya. Kita kerja Rodi. Hai, kerja Rodi. Ya, tapi memang benar, pusat kreatif itu salah satu sebenarnya yang membuat Femina masih ada Iya. di era ini kan era digital. Jantungnya lah sebenarnya. Betul. Dan mungkin dulu pasti kerjanya gila. Megang 13 majalah. Iya kan? Ya kerja Rodi. Iya. Dijajah. Iya. Dijajah. Tapi emang kemauan sendiri lah. Tapi banyak banget pengalaman yang bisa didapat. Dapat dari sana ya. 2009 sampai 2011 awal, setelah itu ya mulai 2010 tuh udah mulai double job. Double job dengan naruh orang pola satu, cari klien pelan-pelan. 2011 kayaknya udah nggak bisa nih double job nih. Harus ya. Akhirnya ya sudah memang memilih untuk jalan ke depan. Setelah itu di 2011 juga di bulan Juli fashion show pertama.
Oke. Waktu itu bawain yang konsepnya apa? Konsep masih belum signifikan berarahnya pada saat itu. Jadi masih umum gitu ya? No, justru masih idealism. Oh, idealism. Yang keluar. Jadi yang gue nggak mau tahu, gue pengen ngeluarin ini, baju pestanya ini, baju simpelnya ini, baju muslimnya ini, baju weddingnya ini masih. Oke. Dulu juga almarhum Barli Asmara datang dan mengkritik sih, Mengkritiknya apa dia? Mengkritik dari tone warna, dari looknya. Maksudnya memang idealism. Ya, kalau ngelihat itu sih ketawa sekarang. Jadi, serius ketawa. Almarhum mungkin bilang bahwa antara idealism sama komersialisme ketemu ya? Iya, maksudnya kan memang kalau fashion show itu kita ada rules ya, satu tema. Oh iya, satu tema. Satu tone, semua kan kita harus punya moodnya dulu kan, segala macem. Nah ya seperti itu sih. Soalnya saya terus terang saya belum pernah ngelihat fashion show, jadi oh my god, fashion show Oke. Saya sering lihat fashion show di Fashion TV. Oh iya. Sama aja kan? Sama tapi aja. Kayak dia, mungkin dia kan biasa duduk di line paling depan. Ya jadi oke, dari 2011 sampai 2000 puncak kesibukannya di tahun berapa? Puncak kesibukan untuk fashion show atau? Fashion show, ya? Fashion show itu terakhir yang besar 2013. 2013. Wait, 2013, 2014, 2015, 2016. Iya betul, 2013 yang paling besar. Cuma setelah itu ada mini show masih ada. Oh, mini show ya. Pernah sebagai seorang desainer merasa bosan nggak sih? Pasti. Bosan ya? Apa pasti. yang membuat bosan? Bosan ketika kita harus terus-menerus mengikuti rules di mana terus terang Indonesia ini agak susah menerima hal baru. Desainer menurut aku pribadi terbagi dua, desainer komersil sama desainer real desainer, maksudnya real seniman. Aku yang di nomor 2. Real seniman. Jadi kelihatan sih. Oke, makasih loh. Iya, nggak enak. Oh gitu. Sama gayanya. Oke. Jadi benar-benar kayak apa ya? Ketika seniman ingin berkarya itu pengennya free, nggak boleh ada tekanan apapun. Iya betul. Nah, tekanan sponsor ya. Tekanan sponsor ya, oke. Tapi itu duit. Iya. Iya, tapi ini memang benar-benar desainer harus ada jalurnya nih. Jalurnya itu ibarat kita harus ngelihat pangsa pasar, kita harus lihat tren, kita harus lihat tone color, dan kita harus mengeducate di mana klien datang. Kadang klien tuh nanya, kalau tahun ini kira-kira trennya apa ya, warnanya apa ya? Kalau aku pribadi ya lo suka warna apa lo pakai, karena gue dari zaman kuda gigit besi sampai sekarang baju hitam, nggak ngikutin. Berarti kita deket dong, hitam sama biru. Iya, kita duduknya juga deket. Iya deket. Deket lah ini masih masuk farmsnya ya. Iya, keturunannya ya. Iya, keturunannya. Biru sama hitam membuat orang jadi misterius, biru buat orang jadi kayaknya kalem. Oh gitu. Kombinasi. Enggak hidupnya biru blues enggak ya? Oh, enggak. Justru enggak. Oh enggak ya. Itu orang yang baru lahirin. Oh iya, baby blues. Iya, baby blues. Jadi gitu ya. Jadi bahwa di industri itu terbagi jadi dua. Ada yang desainer yang komersil and real designer. Yeah. Kalau yang abal-abal, maksudnya yang di luar itu apa dong? Abal-abal gimana nih? Takut keceplosan. Enggak, udah enggak terlalu penting. Oke, jadi kadang-kadang merasa bosan itu. Terus ide atau inspirasi biasanya datang dari mana? Inspirasi pertama memang kalau kita mau kulik kita cari. Kita cari itu bukan sekedar di rumah, kita di jalan ngelihat apapun itu bisa jadi inspirasi. Itu satu. Yang kedua, uniknya aku adalah semakin aku tertekan semakin aku kreatif. Tapi ya enggak mau, please, enggak mau. Harus ditekan ini. Kalau tertekan jenuh banget tiba-tiba ya ngambil kertas dan itu ya lebih menurut aku ya lebih wow dibanding yang niat pas gambar. Gitu. Kalau sebaliknya itu kan tertekan. Yeah. Kalau sebaliknya suka menekan orang lain? Enggak. No way. Enggak. Jadi gitu ya. Jadi terus sekarang gimana? Mau gimana nih? Mema mau kemana? Masih mau tetap fokus di as designer atau chef? Kalau kafe untuk
jalan ya anak-anak, maksudnya anak-anak buah udah ngejalanin ya. Dan kalau masalah chef memang mereka cuma tinggal siap saji sebenarnya. Jadi semuanya resipinya semua sudah ada, semua ada. Udah ditanam di sini. Nggak, nanti nggak diambil orang kan ya? Kebenaran nggak pernah nyatet. Nggak pernah nyatet. Jadi by feeling. Jadi kalau ditanya resepnya apa, nggak tahu. Kadang-kadang anak-anak juga pada bilang, Bu, Ibu daripada Ibu capek nih buat kasih kita nggak nyolong kok. Aku cuma bilang ya lo mau nyolong juga beda tangan, beda hoki, beda segala macam, nggak peduli. Cuma memang by feeling semuanya masukin. Tapi gini, kalau saya misalnya fine dining gitu ya, adalah restoran di SCBD gitu yang, loh 2 bulan lalu kok sekarang jadi turun ya? Atau suatu ketika adalah Italian restoran gitu, kok jadi agak ini ya? Padahal sebetulnya kalau restoran-restoran yang berstandar tertentu kan mereka pasti ngikutin aturan yang sangat ketat. Ya. Untung ruginya kalau misalnya resipinya nggak ditulis gimana dong? Nanti kalau Mima kan sorry ya, sometimes orang itu bisa berhalangan. Oke, betul. Terus anak buahnya gimana dong? Ya itulah masih one man show. Iya, karena ini memang baru permulaan dan semuanya serba otodidak ya kalau yang ini ya. Jadi ya memang kita lagi ibarat berjalan aja belum, baru merangkak lah. Tapi ya sejauh ini sih yang menghidupi hari-hari justru kafe. Karena kan memang karena COVID ini nggak ada orang menikah. Istilahnya kalaupun ini ada yang menikah tapi nggak di gedung. Betul. Baju kayak gini mau dibawa di iya ini sih, memang mungkin. menikah banyak kan rata-rata orangnya juga terbatas dan pasti sederhana ya. Ya itulah. Mungkin akhir-akhir tahun kali baru aktif. Iya. Ya tapi bahwa keputusan Mima untuk itu sih udah tepat, switch-nya cepet ya. Kebenaran sih, berbarengan lebih tepatnya berbarengan. Mima prinsip hidupnya apa sih? Prinsip hidup? Iya. Waduh ini luas ini. Ya, boleh diperkecil kan? Ntar kita ngobrol 7 hari 7 malam loh. Gak apa-apa, nanti kapan-kapan datang kesini lagi. Tapi maksudnya sekarang Mima itu dalam melaksanakan sesuatu atau menyukai sesuatu kan ada yang selalu maksimal atau yang apa gitu, follow your heart atau apa nggak tahu. Aku basically orang perfeksionis. Perfeksionis ya. Sangat amat perfeksionis. Jadi balik ke prinsip hidup tadi ya. Jadi apa sih spesifiknya nih, mau prinsip hidup atau? Iya prinsip hidup aja. Prinsip hidup dalam menjalani. Betul, hari-hari. Okay. Karena itu kan tercermin dalam karya-karyanya. Oke. Perfeksionis kita ibarat aku ini bukan nggak mengenal waktu ya, nggak memilih, lebih tepatnya nggak memilih sama pekerjaan. Apa yang bisa gue kerjain, tapi bukan aji mumpung, sorry. Yang memang gue mampu istilahnya kayak gitu. Terus kalau aku pribadi, aku hindari rasa ambisi. Kalau aku pribadi. Ambisi itu bukannya kayak a gift gitu ya? Beda mungkin, beda ya? Di setiap orang mungkin beda. Tapi kalau ambisi itu datangnya ke diri aku, itu akan menekan aku. Ketika aku punya pengharapan, orang pasti punya cita-cita. Cuma ibarat kita kalau punya cita-cita sampai sini, kalau aku pribadi aku rem sampai sini dulu. Yang sini urusan Tuhan lah. Kalau aku ya mungkin agak antik kali. Karena ketika harapan itu pupus, kayaknya aku nggak sanggup buat nahan rasa kecewa. Jadi ibarat apa ya bahasanya, nggak gantung sih sebenarnya. Cuma ya step by step lah, kita step by step. Ibarat kita punya mimpi tuh sampai sini ya, kita sekarang sampai sini dulu. Ini udah melangkah, kita punya mimpi lagi ke sini. Jadi nggak. Perfeksionis itu untuk semua hal ya, maunya hasilnya sempurna. Perfeksionis untuk lawan jenis juga enggak? Enggak sih. Really? Benar. For sure. Enggak, itu hanya ini selingan. Karena tiba-tiba begini. Iya.